Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Guru ya, siswa kelas 4 semuanya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 5 subtema 1, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Seperti kita ketahui, yaitu kita akan mempelajari materinya, yaitu pada materi pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari materi teks non-fiksi. Kemudian untuk materi pelajaran IPS kita akan mempelajari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Dalam pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, Pak Guru inginkan untuk setelah mempelajari materi ini, Pak Guru harapkan kalian mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan Raja Purnawarman dengan benar yang ada dalam teks nanti. Yang selanjutnya, kalian mampu menceritakan kembali isi teks dengan menggunakan bahasa kalian sendiri secara runtut. Untuk selanjutnya, kalian juga Pak Guru harapkan untuk mampu menyebutkan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan apa pengaruhnya di wilayah setempat dengan benar. Untuk selanjutnya, manfaat pembelajaran yang selanjutnya yaitu di sini Pak Guru harapkan kalian nantinya mampu membuat laporan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam pada masa kini dan pengaruhnya pada masyarakat setempat. Itu adalah manfaat pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, kita akan mulai pembelajaran yang pertama, yaitu kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks non-fiksi. Apa teks non-fiksi? Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, teks non-fiksi itu adalah suatu teks cerita yang berisi tentang kejadian nyata. Jadi bukan dongeng, itu kejadian nyata. Dan juga menceritakan kejadian di suatu tempat dalam waktu yang tertentu. Itu adalah teks non-fiksi yang harus kita pelajari hari ini ya. Pak Guru nanti akan tampilkan salah satu contoh teks. Nah, yang di sini contoh teks non-fiksi yaitu Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Pak Guru akan bacakan sedikit, nanti bisa dilanjutkan sendiri membacanya. Nah, Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Itu pada paragraf yang pertama. Selanjutnya, pada paragraf yang selanjutnya, Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Itu pada paragraf yang kedua. Terus selanjutnya pada paragraf yang ketiga 4 nanti bisa kalian baca sendiri. Dari setelah membaca teks Raja Purnawarman, Raja Panji Segala Raja tadi, pada kegiatan 1 nanti kalian tuliskan pada LKPD kalian, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman tadi setelah kalian membaca teks. Kemudian juga tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Dan juga apa saja yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nanti kalian tuliskan di sini ya. Untuk jawabannya yang Pak Guru sudah sediakan
nanti LKPD-nya. Terus selanjutnya Pak Guru akan tayangkan tentang video sedikit cerita tentang Raja Purnawarman. Tolong perhatikan. Semuanya berjumpa kembali dengan raja yang bersangkutan sebagai dimulai pada Purnawara memerintah atau Raja Purnawara memerintah kerajaan Tarumanagara dimulai pada tahun 395 Masehi. Ia merupakan pahlawan bagi rakyatnya karena berjuang dan bekerja keras membangkitkan rasa persatuan dalam masyarakatnya. Supaya mau bekerja sama dan bergotong royong dalam menggali saluran air, Raja Purnawarman sangat senang dalam memperhatikan rakyatnya. Kenapa? Karena agar terhindar dari bencana alam yang berupa banjir. Lalu, pada saat musim kemarau tiba, lahan pertanian akan tetap subur dan pastinya tidak kekeringan. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat kerajaan Tarumanegara sangat senang karena lahan pertanian sangat subur, kemudian hasil pertanian juga berlimpah sehingga rakyat tidak akan kekurangan bahan pangan. Selain membangun saluran air, Raja Purnawarman juga berhasil atau berjasa memberantas para perompak. Raja Purnawarman berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara dan pantang menyerah untuk memerangi para bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil tadi ya, setelah kita memperhatikan penggalan video yang Pak Guru tayangkan tadi, nanti juga Pak Guru akan bagikan link videonya untuk bisa diakses untuk memperhatikan secara lengkap. Nah, pada kegiatan yang kedua, setelah kalian melihat atau memperhatikan video apa yang terjadi dalam video tadi, tuliskan kembali isi teks dengan bahasa kalian sendiri. Jadi tuliskan kembali ceritanya dengan bahasa kalian sendiri. Jadi mencoba untuk kalau menuliskan dalam bahasa sendiri, kalian harus tahu alur ceritanya. Jadi alur ceritanya juga harus tidak boleh berbeda dengan yang aslinya. Cuman bahasanya bisa diganti dengan bahasa kalian sendiri. Itu untuk kegiatan yang kedua pada LKPD. Nanti Pak Guru sudah buatkan LKPD-nya juga. LKPD untuk kegiatan yang kedua tadi di buku LKPD-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini tadi kita sudah mempelajari tentang Raja Purnawarman itu adalah salah satu raja di kerajaan di Indonesia yaitu Tarumanegara yang di Jawa Barat. Sebenarnya banyak yang ada kerajaan di Indonesia itu dari Sumatera terutama yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang kerajaan Aceh. Yang pertama kerajaan Aceh. Kalau Aceh itu berarti dari Sumatera. Nah, ya rajanya yang terkenal adalah Sultan Iskandar Muda yang di sini ya seperti gambarnya itu adalah gambar dari Sultan Iskandar Muda. Wilayah kekuasaannya sampai Sumatera Barat, Riau dan Semenanjung Malaka. Salah satu peninggalan dari kerajaan Aceh yaitu yang terkenal adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Itu dari kerajaan Aceh. Jadi kalau peninggalannya masjid, nah di sini berarti kerajaan Aceh bercorak beragama Islam. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya masih di Sumatera ya. Itu rajanya yang terkenal adalah Raja Balaputra Dewa. Di sini Raja Balaputra Dewa juga berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Berarti bercorak agama Buddha. Kalau Aceh tadi Islam. Selanjutnya Kesultanan Gua Talo. Di sini Gua Talo itu ada di daerah Sulawesi. Nah, itu Sultan Hasanuddin yang terkenal di sini ya. Itu mempunyai julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan Belanda. Terus menjabat di sini julukan ayam jantan dari timur. Nah, kemudian Kesultanan Gua Talo itu dalam bidang sastra itu berpengaruh Arab dan Persia.
seni kaligrafi, sistem kalender, dan aksara-aksara Islam itu peninggalannya. Berarti kalau peninggalannya seperti ini, berarti bercorak agama Islam. Ya, kita bisa membedakan, mengidentifikasi bercorak agama dari kerajaan tersebut dari peninggalannya. Di sini ya. Nanti kita akan coba lanjutkan. Nah, di sini adalah kerajaan Majapahit yang terkenal. Ini juga terkenal di Pulau Jawa. Raja yang terkenal adalah Hayam Wuruk. Pada masa kejayaannya, dengan bantuan Mahapatih Gajah Mada, sang Raja Hayam Wuruk itu berhasil menjadikan Majapahit itu kerajaan yang besar dan kuat. Dan juga Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh Nusantara. Jadi seluruh Indonesia, di wilayah Indonesia zaman dulu itu hampir seluruhnya bisa dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Itu patihnya yang terkenal itu namanya Patih Gajah Mada. Kemudian untuk peninggalan bersejarah pada masa Hindu dan Buddha, Pak Guru kelompokkan di sini pada masa Hindu dan Buddha karena pada masa Hindu dan Buddha itu peninggalannya hampir sama ya. Candi yang pertama. Candi itu adalah peninggalan bersejarah agama Hindu dan Buddha. Di sini Candi Borobudur. Kalau Borobudur itu adalah Buddha. Kalau Hindu itu contohnya yang paling dekat di daerah kita adalah Candi Prambanan, itu bercorak agama Hindu. Bedanya kalau luas itu adalah beragama Buddha seperti Candi Borobudur. Tapi kalau tinggi ya, seperti menara itu seperti Candi Prambanan tersebut bercorak agama Hindu. Yang kedua peninggalannya yaitu prasasti. Prasasti itu adalah peninggalan bersejarah pada masa Hindu dan Buddha. Pengaruhnya apa? Candi tersebut pada masyarakat zaman sekarang atau masa kini. Sebagai tempat wisata ya, contohnya di sini. Kemudian prasasti itu di sini peninggalan bersejarah pada masa Hindu dan Buddha. Prasasti tersebut pada masa kini itu bermanfaat sebagai bukti atau tanda bahwa di situ ada kerajaan. Nah, seperti itu. Itu adalah peninggalan pada masa Hindu dan Buddha. Selanjutnya, benda peninggalan bersejarah pada masa kerajaan Islam. Yaitu yang pertama masjid, yang kedua makam. Di sini kalau kedua benda di sini, selain ini juga masih banyak ya, seperti seni kaligrafi, seperti tadi ya. Tadi juga ada nanti kesenian, itu peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam. Masjid, yaitu manfaat pada masa kini, yaitu sebagai tempat ibadah. Dan juga tempat pertemuan ya. Bisa juga tempat pertemuan atau tempat pengajian atau yang lain. Terus kalau makam di sini sebagai tanda leluhur kita. Jadi kita mempunyai leluhur siapa saja, kita harus tahu, yaitu misalkan nenek moyang kita, misalkan mbah, buyut, kakek, nenek, itu harus kita rawat selalu. Di sini adalah peninggalan bersejarah pada masa Islam. Selanjutnya di sini nanti kalian kelompokkan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, yang di sini Hindu itu apa saja peninggalannya, Buddha, dan yang ketiga Islam. Itu ya untuk kegiatan yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan coba perhatikan bersama, yaitu untuk tayangan video yang nanti yang berhubungan dengan kerajaan. Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten oleh Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi dan dengan kejayaan pada masa Raja Purnawarman. Raja Purnawarman dijuluki sebagai panji segala raja karena ia selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai wujud kecintaan rakyat kepada
pada beliau, telapak kaki Raja Purnawarman diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciareteun. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Tarumanegara, yaitu prasasti Kebun Kopi dan prasasti Ciareteun dan lain-lain. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada sekitar abad ke-7 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Tarusbawa. Kerajaan Singasari terletak di Singasari, Malang yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dengan Raja Kertanegara yang mencapai kejayaan. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Singasari, ada Candi Jago, Arca Dwarapala, dan lain-lain. Ironis, Bala Putra Dewa. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat agar jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran. Nah, setelah kita memperhatikan penggalan video tadi, coba kalian tuliskan peninggalan kerajaan pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat setempat. Misalkan tadi ya, misalkan candi. Itu adalah peninggalan bersejarah agama Hindu Buddha. Pengaruhnya bagi masyarakat apa? Nah, tuliskan sini. Masjid juga, makam. Nanti tuliskan pada kegiatan yang keempat. Nah, dengan berakhirnya kegiatan 4 ini, Pak Guru cukupkan untuk nanti kalian dikerjakan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian untuk mengurangi rasa bosan selama belajar dari rumah kalian. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.